Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yos Carlos. Oke Sobat Timprang, yang telah menonton video ini terima kasih ya. Semoga panjang umur dan sehat selalu dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya masih mengupdate bagaimana dari pembangunan atau normalisasi ya, pembangunan drainase di sepanjang Jalan Raya Bosi ini gitu ya. Di video sebelumnya atau video setelahnya yang saya upload, saya menyampaikan bagaimana pembangunan dari Kalayuyut ya, dan Kalayuyut ini sebetulnya menyambung dengan drainase yang ada di Jalan Raya Bosi ini nih, salah satunya di sini nih ya. Ini menyambung sampai ke Kalayuyut sana ya. Jadi air mengalir ya, masuk ke dalam drainase. Jadi ini pembangunan terkininya, saya akan nyebrang nanti kalau udah agak longgar. Tapi saya agak sedikit mengkritisi ya terkait dengan pembangunan ini ya. Kita tahu ini kan jalur padat ya, lumayan padat ya, dari arah Pantura masuk ke dalam sini, termasuk yang menuju ke arah sana ya. Kalau di jam-jam sibuk itu di sini padat banget, dan di sini ada beberapa tanah yang belum diangkut ya, itu juga dan itu juga. Dan yang perlu saya sampaikan juga adalah saya tidak menambahkan hal-hal yang negatif, tapi saya hanya bercerita bahwa normalisasi atau pembangunan dari drainase ini yang dipasang unit ini ya, precast jadi ini yang tinggal pasang. Saya sih harapannya ke depan ini jalan seperti ini juga diperbaiki ya. Jadi memang mungkin ini kapasitasnya wilayah dari Bina Marga kali ya gitu, yang sebelah sana itu sumber daya air gitu kan, memang beda departemen gitu. Tapi paling tidak pembangunan ini diiringi dengan pembangunan jalan juga sih. Kita berharap sebagai warga, coba lihat ini jalan kan berpecah-pecah seperti ini ya, sudah pecah-pecah seperti ini gitu kan. Jadi memang kadang-kadang membahayakan banget bagi warga masyarakat yang menggunakan Jalan Raya Bosi ini gitu ya, sudah pecah-pecah gitu tuh. Itu pun yang sebelah sana. Nah itu juga tuh. Nah ini nih, nah ini kan juga cukup dalam ya, cukup dalam. Jadi sih sebetulnya selain normalisasi dari drainase ini gitu kan, juga diiringi dengan pembangunan jalan juga ya, paling tidak diperbaiki lagi gitu kan. Jadi enak nih gitu kan, jadi lengkap, paket lengkap pokoknya gitu ya. Pembangunan drainase dikebut gitu kan. Kita nyebrang dulu deh, nyebrang dulu. Nah ini nih tuh, ini sudah mulai dipasang ya bibitnya. Bagus ya, kalau masih baru bagus ya, tapi kali kalau diairin air jadi kotor gelap. Nah model precast seperti ini sangat ini ya, sangat simple. Jadi ini suatu tuh bisa diangkat, bahkan ketika ngeberesin juga gampang gitu kan, atasnya ditutup nantinya gitu kan. Jadi enak sih sebetulnya ya, tinggal pasang gitu kan. Makanya kemajuan dari infrastruktur kita nih keren gitu ya. Kita membuka selokan ini dibikin sepertinya lebih rapi, dan kesana itu nggak lurus tapi belok gitu. Dan ini hasil pengerukannya, ini kedalaman sih sekitar 1,5 meteran ya, setengah meter lah, hampir 1 meter lah kurang lebih. Sampai ujung sana kayaknya ya. Saya belum tahu apakah di sebelah sana juga akan dibongkar juga, saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti di sebelah kiri sudah. Tuh ya. Ini yang sudah dipasang. Mungkin ini nanti hari ini akan dipasang lagi, kemungkinan ya. Tapi kayaknya kalau lihat dari penampakannya sih belum ada di barangnya. Nah itu yang tadi saya sampaikan, bahwa ini kan juga jalur padat ya, yang digunakan selalu oleh masyarakat jalan raya ini gitu kan. Baiknya sih jalan sebelah sana juga diperbaiki juga ya. Ya mumpung anggarannya ada, pastilah ya sekalian aja gitu, tidak hanya drainasenya ini gitu kan, tetapi jalan raya juga, apalagi yang sebelah sana itu, sebelah sana juga jalannya yang rusak ini gitu. Sebenarnya kalau bagi mobil sih sebenarnya nggak masalah, tapi kalau kendaraan bermotor itu loh, roda 2 itu kalau kita ngebut belum mati itu bahaya banget nih di atas sini nih. Sebelah sana juga ada tadi saya lihat. Ini hasil dari kerukan ya.
kelihatan berantakan banget sih. Ini kedalaman seperti ini. Saya kurang paham ya, saya belum ketemu sama petugas di sini gitu kan, kira-kira ini sampai mana, karena kan nilainya lumayan ya, 8 jutaan ya pembangunan dari drainase ini. Apakah cukup berhenti di sini? Apakah nanti akan diteruskan? Di sebelah itu ada genangan soalnya, harusnya sih diterusin ya. Di sana tuh banyak genangan air tuh. Harusnya kan langsung masuk ke dalam sini gitu kan, dari sebelah sana. Dan sebelah sana itu dibangun lagi, ya kan, drainasenya masuk ke dalam, jadi nggak becek begini gitu kan. Memang harus menyeluruh pembangunan drainase ini, nggak setengah-setengah harusnya sih ya. Kalau begini kan enak, jadi kalau misalnya ada becek gitu kan segala macam dari sisi kiri maupun di sisi kanan sebelah sini masuk ke dalam sini, itu nggak mengalir ke sana sampai ke Kali Uyut gitu ya. Baiknya sih begitu. Saya agak minggir ya karena banyak kendaraan yang lewat di sini. Jadi begitu ya. Dan sekarang pada pukul 9 kurang dikit, kondisi lalu lintas mulai padat ya, hari Sabtu di tanggal 10 ini ya, dan akan semakin padat nanti menjelang siang sore gitu kan, akan semakin padat di sini gitu kan. Dan kadang-kadang rawan juga nih kemacetan di sini, apalagi ada sambungan drainase ini. Nah, bagi sobat info yang ingin memberikan masukan, kritikan atau usulan atau apapun itu, silakan saja. Karena berkat komentar sobat infra yang masuk di kolom komentar itu membangun banget bagi saya, terutama untuk eksplorasi pembangunan lainnya gitu ya. Tidak hanya soal drainase, tapi soal pembangunan jembatan ya kan, normalisasi kali ya kan, yang ada di Bitung, Tambun itu kan, apapun itu yang ada di Jawa Barat. Jadi semakin saya semangat untuk eksplorasi ini. Tapi ngomong saya belum sarapan nih, saya sarapan dulu kali ya. Jadi nganter bocah langsung ke sini nih. Ini penampakannya. Saya mau cari orang, mau saya tanya, tapi kayaknya belum ada nih orang-orang ini. Nah, inilah penampakan dari bibit ya. Lalu sederhananya apa namanya, beton precast ya yang sudah jadi, tinggal pasang. Satu precast ini kalau saya lihat dari ukuran itu panjangnya sekitar setengah meter, tingginya itu berapa senti ya, hampir setengah meter juga sih sebetulnya, yang dipasang bertutup gitu. Dan cukup kokoh ini gitu. Karena kalau misalnya tidak dipasang precast seperti itu ya kan, hanya seperti ini, jadi ada potensi pendangkalan ya kan, ada pendangkalan dan bisa aja gugur, karena ada guguran-guguran itu bisa aja masuk lagi ke dalam selokan, akhirnya membuat hambatan air. Nah, kalau misalnya tidak ada dipasang seperti ini ya, precast seperti ini, kalau misalnya ada pendangkalan tinggal dikeruk aja gampang, atau bahkan tinggal diangkat gitu kan gitu. Jadi itu kelebihan dari pemasangan precast seperti ini ya gitu ya. Karena yang pernah saya lihat dulu ketika normalisasi di Jakarta gitu kan, di drainase seperti ini, ketika ada sedimen ya kan tebal gitu kan, dibongkar dulu tutupannya, itu atasnya tutup biasanya, dibongkar dikeruk lagi gitu kan. Nah, kalau misalnya tidak, yang seperti ini nih misalnya ya, itu ada potensi ada guguran-guguran gitu ya kan. Jadi akan banyak penebalan sedimen yang ada di sini gitu kan. Belum lagi nanti kalau ambles segala macam gitu. Jadi struktur seperti ini sangat bagus ya untuk pembangunan seperti ini gitu ya. Simple gitu. Dan ini dikerjakan oleh biasanya BUMN karya ya, melalui anak usahanya. Bisa kayak misalnya BUMN karya, Wasita Karya misalnya gitu kan. Wasita Karya itu punya anak usaha bikin ini precast seperti ini melalui anak usahanya. Wasita Precast misalnya gitu kan, ya bikin seperti ini gitu kan. Jadi pembangunan infrastruktur ya kan, BUMN karya itu sudah semakin maju ya untuk mendukung infrastruktur secara nasional ya, pembangunan apapun, bahkan tidak hanya nasional ya, internasional pun juga kita juga support gitu kan, pembangunan infrastruktur gitu ya. Makanya saya kenapa suka banget mengupdate atau mengcapture bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Ya, sekalian juga melihat bagaimana dukungan BUMN karya dalam mendorong pembangunan infrastruktur lebih baik lagi gitu ya. Oke. Sementara itu dulu Sobat Infra, update dari pembangunan dari drainase ini.
ya kita pantau bareng-bareng progres ini ya ke depan. Jadi tidak hanya ramai di awal pembangunan dari normalisasi kali ya kan, drainase ini gitu kan, tapi pasca ini kita pantau bareng-bareng seperti apa gitu kan. Jadi tidak menguap begitu aja, tidak gertak-gertak di awal gitu kan, tapi kesananya sudah nggak jelas. Oke, kita pantau bareng-bareng gitu kan seperti apa nanti ke depannya, mudah-mudahan lebih baik gitu kan, banjir juga bebas gitu kan, dan warga Cibitung khususnya di sini bahagia karena tidak terjadi banjir. Oke, sekali lagi terima kasih Sobat Infra telah mengikuti saya dari awal sampai terakhir, memantau bagaimana pembangunan drainase di kawasan Cibitung ini, tepatnya di Jalan Raya Bosi ya. Nah, berhubung karena saya sudah lapar ya, saya kayaknya akan makan dulu. Di sini ada nasi Padang, rumah makan Kampung Guo masakan Padang. Nah, saya kayaknya akan makan sebentar. Setelah itu saya akan bergerak lagi menuju beberapa titik yang sedang dinormalisasi, bisa jadi ke Tambun atau bisa juga saya nanti ke kali, sekitaran kali Cibitung kali ya. Nanti coba lihat apakah di Kali Serengseng atau kali-kali yang lain. Kita lihat nanti karena saya harus makan dulu. Setelah makan saya jemput anak dulu. Setelah jemput anak baru saya bergerak. Oke, sekali lagi mohon maaf intermezzo saya membuat teman-teman Infra jadi cengengesan mungkin bacanya, atau mungkin ada yang gedek juga ya, mohon maaf ya sebelumnya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya yang tidak berkenan, dan terima kasih sekali lagi telah menonton sampai habis, dan terima kasih lagi yang sudah nonton sampai habis. Like and share video ini sampai dengan video ini ada di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.